Nggak berani dia melawan ke depan itu. Yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas RA akan menjelaskan tugas besar algoritma pemrograman 2. Perkenalkan, nama saya Nahli Saudrabrani dengan NIM 123140049 akan menjelaskan line code dari 1 sampai 49. Perkenalkan, nama saya Wisnu Barat dengan NIM 123140052 akan menjelaskan line code dari 50 sampai 98. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 1231456 akan menjelaskan line code dari 99 sampai 151. Perkenalkan, nama saya Kanar Kayogo dengan NIM 123140012 akan menjelaskan line code dari line code 152 sampai 196. Perkenalkan, nama saya Rian Cafi Muraga dengan NIM 123140022. Saya akan menjelaskan output. Selamat menyaksikan. Pertama adalah include IOStream, berfungsi untuk mengimpor pustaka operasi input atau output seperti cin dan cout. Kedua ada include string, berfungsi untuk mengimpor pustaka menggunakan tipe data string. Ketiga, using namespace std. Ini memungkinkan penggunaan entitas dari namespace std yang tidak perlu menyertakan prefix std.2.2. Struct mahasiswa, untuk mendefinisikan sebuah struct bernama mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Anggota dari struct mahasiswa. String nama, untuk menyimpan nama mahasiswa. String name, untuk menyimpan name mahasiswa. String prodi, untuk menyimpan program studi mahasiswa. String tujuan instansi, untuk menyimpan tujuan instansi mahasiswa. String keperluan, untuk menyimpan keperluan mahasiswa. String tanggal, untuk menyimpan tanggal dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Pointer mahasiswa, data mahasiswa sama dengan null PTR. Berfungsi untuk mendeklarasikan pointer ke pointer mahasiswa untuk menyimpan alamat array dinamis dari objek mahasiswa. Integer jumlah mahasiswa sama dengan 0. Ini berfungsi untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan. Integer kapasitas sama dengan 10. Menyimpan kapasitas awal array dinamis. Void tambah mahasiswa. Fungsi ini untuk menambah data mahasiswa. If jumlah mahasiswa sama dengan kapasitas. Fungsinya untuk mengecek apakah array dinamis sudah penuh. Pointer kapasitas sama dengan 2. Jika penuh, kapasitas array akan digandakan. Pointer mahasiswa new array sama dengan new pointer mahasiswa kapasitas. Membuat array baru dengan kapasitas yang lebih besar. For integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah mahasiswa i++. New array i sama dengan data mahasiswa i. Menyalin data dari array lama ke array baru. Delete data mahasiswa, menghapus array lama. Data mahasiswa sama dengan new array. Mengarahkan pointer data mahasiswa ke array baru. Pointer mahasiswa m sama dengan new mahasiswa. Membuat objek mahasiswa baru. Cin ignore, membersihkan buffer cin. GetLine cin m nama, mengambil input nama mahasiswa. GetLine cin m name, mengambil input name mahasiswa. GetLine cin m prodi, mengambil input program studi mahasiswa. GetLine cin m tujuan instansi, mengambil input tujuan instansi mahasiswa. GetLine cin m keperluan, mengambil input keperluan mahasiswa. GetLine cin m tanggal, mengambil input tanggal mahasiswa. Data mahasiswa, jumlah mahasiswa plus sama dengan m. Menyimpan pointer ke objek mahasiswa baru ke array dengan data mahasiswa dan menambahkan jumlah mahasiswa dengan 1. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nahli. Fungsi linear search
digunakan untuk melakukan pencarian linear, menemukan indeks mahasiswa berdasarkan NIM yang diberikan. NIM tipe string, NIM mahasiswa yang dicari. Iterasi dari indeks 0 hingga jumlah mahasiswa min 1. Memeriksa apakah NIM dari data mahasiswa 1 sama dengan NIM yang dicari. Jika ditemukan, mengembalikan indeks I. Jika tidak ditemukan, setelah iterasi selesai, mengembalikan min 1. Fungsi tampilkan mahasiswa. Tujuan menampilkan informasi lengkap dari mahasiswa yang diberikan sebagai parameter. M. Pointer ke mahasiswa. Menampilkan atribut nama, NIM, prodi, tujuan instansi, keperluan, dan tanggal dari objek mahasiswa yang diberikan menggunakan cout. Fungsi tampilkan semua mahasiswa. Menampilkan semua data mahasiswa yang disimpan dalam array data mahasiswa. Iterasi dari indeks 0 hingga jumlah mahasiswa min 1. Memanggil fungsi tampilkan mahasiswa untuk setiap elemen dalam array data mahasiswa. Menampilkan garis pembatas setelah data setiap mahasiswa untuk memisahkan data masing-masing mahasiswa. Fungsi binary search. Melakukan pencarian biner untuk menemukan indeks mahasiswa berdasarkan NIM yang diberikan. Left tipe integer, indeks kiri dari rentang pencarian. Right tipe integer, indeks kanan dari rentang pencarian. NIM tipe string, NIM mahasiswa yang dicari. Selama rentang pencarian valid, right lebih besar sama dengan left, menghitung nilai tengah atau mid. Jika NIM pada nilai tengah sama dengan NIM yang dicari, mengembalikan indeks mid. Jika NIM pada nilai tengah lebih besar dari NIM yang dicari, melakukan pencarian pada setengah kiri, left ke mid min 1. Jika NIM pada nilai tengah lebih kecil dari NIM yang dicari, melakukan pencarian pada setengah kanan, mid plus 1 ke right. Jika tidak ditemukan, mengembalikan min 1. Void hapus mahasiswa. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menghapus data mahasiswa dari array data mahasiswa. Pertama, fungsi ini menerima input post yang merupakan posisi data mahasiswa yang akan dihapus dalam array. Jika posisi tidak sama dengan min 1, artinya data ditemukan. Maka data tersebut dihapus dengan menghapus elemen pada posisi post dan menggeser elemen-elemen setelahnya ke posisi sebelumnya. Setelah itu, variabel jumlah mahasiswa dikurangin 1 karena ada satu data yang dihapus. Jika posisi sama dengan minus 1, berarti data tidak ditemukan dan akan muncul output pesan seperti data mahasiswa tidak ditemukan akan dicetak. Void cari mahasiswa. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari. Kemudian, fungsi ini memanggil fungsi linear search untuk mencari NIM tersebut dalam array data mahasiswa. Jika NIM ditemukan, posisi tidak sama dengan minus 1, maka fungsi tampilkan mahasiswa dipanggil untuk menampilkan data mahasiswa tersebut. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul pesan yaitu data mahasiswa tidak ditemukan akan dicetak. Void urutkan mahasiswa. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan NIM mereka secara ascending menggunakan algoritma bubble sort. Setiap iterasi, fungsi ini membandingkan NIM buah mahasiswa yang bersebelahan. Jika NIM mahasiswa pada posisi J lebih besar dari NIM mahasiswa pada posisi J plus 1, maka kedua mahasiswa tersebut ditukar posisinya. Iterasi ini dilakukan hingga semua data terurut. Jika dalam satu iterasi tidak ada pertukaran yang dilakukan, artinya data sudah terurut dan iterasi dihentikan. Void menu. Fungsi ini mencetak menu program yang berisi beberapa opsi yaitu tambah mahasiswa, tampilkan semua mahasiswa, cari mahasiswa, hapus mahasiswa, urutkan mahasiswa, dan juga keluar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Febri. Selanjutnya itu fungsi bersihkan memori digunakan untuk membersihkan memori yang telah diakulasikan sebelum program keluar.
Fungsi ini tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini melakukan beberapa hal. Menghapus setiap elemen array data mahasiswa menggunakan perulangan for, menghapus array data mahasiswa itu sendiri menggunakan delete, mengatur nilai data mahasiswa menjadi null DTR untuk menghindari penggunaan memori yang tidak valid. Selanjutnya, fungsi main. Fungsi main adalah fungsi utama program. Fungsi ini tidak memiliki parameter dan mengembalikan nilai integer. Fungsi ini melakukan beberapa hal, mengalokasikan memori untuk array data mahasiswa menggunakan new, menginisialisasi variabel pilihan untuk menyimpan pilihan user, menggunakan perulangan do while untuk menampilkan menu yang memproses pilihan user. Dalam perulangan, program menampilkan menu menggunakan fungsi menu, lalu membaca pilihan user menggunakan sin. Berdasarkan pilihan user, program akan memanggil fungsi yang sesuai seperti tambah mahasiswa, tampilkan semua mahasiswa, dan lain-lain. Jika pilihan user adalah 6, program akan menampilkan pesan terima kasih dan memanggil fungsi bersihkan memori. Untuk membersihkan memori sebelum keluar, jika pilihan user tidak valid, program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Perulangan akan berhenti jika pilihan user adalah 6. Program akan mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Danar. Itu saya ingin menjelaskan output dari kode tersebut. Oke, kita langsung saja menjalankan program tersebut dengan F9. Oke, di sini kita perbesar saja biar jelas. Oke, di sini ada menu 1 sampai 6. Oke, pertama kita jelaskan. Menu pertama yaitu menu 1, yaitu kita menambah mahasiswa yang ingin mengajukan proposalnya. Lalu yang kedua ini kita menampilkan input yang kita tambah tadi mahasiswanya. Lalu yang ketiga ini kita cari mahasiswanya berdasarkan NIM-nya. Nah, lalu yang keempat ini kita hapus mahasiswanya. Kita hapus data mahasiswanya, jadi tidak akan muncul lagi. Oke, lalu yang kelima ini kita urutkan mahasiswanya secara berurutan. Jika tadi kita tampilkan semua mahasiswa tidak berurutan, hanya berdasarkan input. Nah, maka yang 5 ini kita berurut dia sesuai NIM-nya. Jika 19 dan 20 maka turutnya 19, 20, 21, 22, 23 sampai terbesar, terkecil ke terbesar. Oke. Lalu yang keenam ini adalah keluar, yaitu kita meng-end programnya tersebut. Oke. Lalu kita lanjutkan saja. Saya ingin menambahkan 3 mahasiswa yang ingin mengajukan proposal nih. Lalu kita input saja 1. Oke, kita input 1. Oke. Lalu kita masukkan namanya, misal namanya Danar Prayogo. Oke. Kita masukkan NIM-nya, misal 31400 belakangnya 21. Oke. Lalu kita masukkan prodinya teknik, misalnya teknik sipil. Oke. Tujuan instansi yaitu alamat perusahaannya. Misal Danar ini ingin sponsorship dari produk Unilever, ya kan? Lalu kita bikin saja di sini PT Unilever. Lalu keperluan, masukkan perluan ini yaitu alasan mengapa kita mengajukan proposalnya. Tadi untuk mendapatkan sponsorship di acara Maba 2024. Oke. Itu alasannya. Lalu kita masukkan tanggal sesuai format nih. D yaitu day atau hari. Lalu M yaitu month yaitu bulan. Lalu Y yaitu year yaitu tahun. Oke, kita sesuai masukkan format. Misal tanggalnya tanggal 6. Kita input 06. Lalu bulannya bulan 7 kita input 07. Lalu tahun 2024.
Oke. Nah, kita masukkan mahasiswa yang kedua. Pilih menu 1 tambah mahasiswa. Misal namanya Luis Huta Barat. NIM-nya 123140020. Langsung masukkan prodinya. Misal teknik pertambangan. Oke. Nah, misal tujuan proposalnya dia tuh ingin magang di suatu perusahaan. Oke. Kita bikin saja PT Indofood misal. Oke. F-nya kelebihan. Sip. Nah, lalu keperluannya untuk magang sebagai data analis. Oke. Lalu kita masukkan tanggal, misal tanggal 8 bulan 7 tahun 2024. Oke. Lalu kita masukkan mahasiswa yang ketiga. Kita pilih menu 1 tambah mahasiswa, namanya Rehan Capri Moraga. Oke. Kita masukkan NIM-nya 123140022. Oke. Soal prodinya teknik informatika. Tujuan instansinya misal Rehan ini ingin mendapatkan data pengunjung 1 tahun terakhir di perpustakaan ITERA. Jadi instansinya UPT perpustakaan. Kita silang dulu. Itu ya kelebihan perpustakaan ITERA. Oke, kita masuk keperluannya untuk mengambil data mahasiswa 1 tahun. Kita bikin data pengunjung aja dah. Pengunjung 1 tahun terakhir. Oke. Kita masukkan tanggal 22, bulannya 7 juga, tahunnya 2024. Oke. Lalu kita tampilkan semua mahasiswa tadi yang sudah kita input nih. Nah, kita input ini dia tidak berurutan, tapi sesuai dengan yang kita input tadi kan, dari Danar, Luis, dan Rehan. Lalu kita bikin aja menu 2, kita input 2. Oke, nah maka keluar output yang kita input tadi ya, Danar, Luis, dan Rehan. Oke, tapi dia tidak berurut NIM-nya. Kalau mau berurut, kita input menu yang kelima, maka NIM-nya bakal terurut otomatis dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, lalu kita cari mahasiswanya dulu. Kita input menu 3. Nah, ini kita cari berdasarkan NIM-nya. Misal saya ingin mencari Luis Hutabar dengan NIM belakangnya 20. Oke, kita input saja 1340020. Nah, maka keluar nih NIM-nya 1340020 kan. Tuh, Luis Huta Barat. Kita cek lagi nih, apakah sesuai? Kita lihat tuh, Luis Huta Barat 1340020. Berarti akurat ya yang kita cari. Oke, lalu kita cari, kalau tadi kita cari, sekarang kita hapus nih mahasiswanya. Oke. Kita input 4. Nah, kita cari NIM yang kita hapus. Misal saya ingin menghapus Rehan deh, kita hapus Rehan, NIM-nya 23. So, kita lihat NIM terakhirnya berapa tadi, 22. Oke, kita enter. Nah, maka NIM-nya, maka keluar nih CR atau outputnya, itu data mahasiswa berhasil dihapus nih. Nah, kita buktikan apakah memang terhapus atau tidak dengan menu 2. Nah, kita lihat nih, tadi Rehan udah dihapus, kita lihat. Nah, Danar, Luis, dan Rehannya kehapus. Oke, maka sukses, berhasil. Lalu kita
urutkan nih mahasiswa berdasarkan NIM. Kita input 5. Nah, maka terurut nih dari NIM-nya yang terkecil ke besar nih. Kalau tadi kan urutan awalnya itu Danar terus Louis kan. Nah, ketika kita urutkan nih, ternyata yang Louis ini NIM-nya paling kecil nih. Terus Danar nih NIM-nya yang terbesar. Oke, maka berurut 20, 21, 23, 24 dan seterusnya. Oke, lalu setelah itu sudah selesai sih. Maka kita pilih menu keluar untuk keluar dari program tersebut. Oke, pilih menu 6. Nah, maka sudah terdapat data yang ingin mengajukan proposal tersebut. Program ini membantu untuk mahasiswa mengajukan data proposalnya. Nih, untuk magang, untuk mengambil data, atau mendapatkan sponsorship. Sekian, terima kasih.